Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita bahas lagi soal PCK untuk UP PPG di Desember tahun 2023 ini. Soal yang pertama, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. B. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. C. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. E. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Nah, kalau untuk teori behavioristik itu adalah memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Kita lihat yang ciri teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan faktor lingkungan. Kedua, menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode objektif. 3. Bersifat mekanis. 4. Mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. 5. Mementingkan pembentukan stimulus respon atau SR. 6. Menekankan pentingnya latihan. 7. Mementingkan mekanisme belajar. Soal kedua, misalnya seorang siswa perlu dihukum karena melakukan kesalahan. Jika siswa tersebut masih saja melakukan kesalahan, maka hukuman harus ditambahkan. Tetapi jika sesuatu yang tidak mengenakkan siswa, sehingga ia melakukan kesalahan dikurangi, bukan malah ditambah, dan pengurangan ini mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahannya, maka inilah yang disebut dengan penguatan negatif. Pernyataan di atas merupakan pendapat dari A. Skinner, B. Edwin Guthrie, C. Thorndike, E. Clark Leonard Hull, E. Watson. Pemberian reinforcement positif dan negatif itu adalah pendapat dari Skinner. Jadi di dalam teori kepribadian Skinner, reinforcement dan punishment memiliki pengertian panutan yang serupa dengan pemberian hadiah, pujian, dan juga penghargaan. Misalnya saja saat Anda melihat nilai rapor anak Anda dengan nilai yang bagus, sebuah stimulus. Kemudian tentunya ada perasaan bahagia. Nah, ini respon. Sehingga Anda akan memberikan hadiah berupa penghargaan kepada anak Anda. Nah, inilah yang disebut dengan reinforcement. Dari hal tersebut, Anda akan lebih termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Dari hal tersebut dapat terlihatlah sebuah reinforcement positif. Soal ketiga, pada satu kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, Bu Dewi seorang guru matematika, beliau memberikan materi tentang rumus menghitung dua segitiga kepada siswanya dengan baik. Begitu pula siswanya menyimak dengan antusias sekali. Setelah memberikan materi, Bu Dewi memberikan beberapa soal dan menunjuk salah satu siswa untuk mengerjakannya di depan kelas. Menurut teori behavioristik, semua kegiatan yang dilakukan oleh Bu Dewi dalam proses KBM tersebut disebut dengan A. Respon, B. Penguatan atau reinforcement, C. Stimulus, D. Proses, E. Positif reinforcement. Jadi jawabannya ini adalah stimulus. Jadi stimulus dalam teori behavioristik itu adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa. Dan apa tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru itu yang disebut dengan respon. Soal keempat, dalam kegiatan proses belajar dan mengajar ada sebuah hasil pengamatan bahwa ketika siswa diberi tugas oleh guru dan saat tugas selesai diberikan hadiah. Hal demikian merupakan faktor yang penting dalam aliran behavioristik. Faktor yang dimaksud adalah A. Negative reinforcement, B. Positive reinforcement, C. Stimulus, D. Respon, E. Semua benar. Jadi jelas pemberian hadiah itu adalah positive reinforcement. Soal terakhir, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika seorang guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya, yang disebut dengan free discovery learning, yang diperkenalkan oleh A. Piaget, B. Brunner, C. Ausubel, D. Gardner, C. Guthrie. Jadi discovery learning atau free discovery learning itu ditemukan oleh Jerome Brunner. Temuannya menunjukkan bahwa model pembelajaran ini bertujuan agar siswa dalam proses belajar maupun mendapatkan pengetahuan itu secara mandiri. Jadi jawabannya adalah Brunner. Demikian saja Bapak Ibu 5 soal PCK. Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk lulus P3K tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.